Selamat pagi, Bu. Hari ini kita akan mengawali pembelajaran di sesi kedua atau materi yang kedua itu mengenai apa yang kemarin pernah Ibu sampaikan itu materi mengenai perangkat gamelan, terus fungsi seni karawitan yang ada di Jawa. Walaupun kita teori, nanti pembelajaran bisa kita lakukan. Ibu tidak menginginkan sepaneng dalam pembelajaran, tapi sebelumnya kita akan awali dulu. Saya minta untuk Mas Julian untuk mimpin doa. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Mas Julian. Ibu. Untuk pagi ini, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, baik, Bu. Ya, adakah kesulitan yang terjadi di rumah, Mas? Satu atau dua instrumen di rumah? Sudah ada, Bu. Ya, pokoknya disemangati, nggih. Dan pada link yang sudah diupload dalam WA Group. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk presensi kehadiran, nggih. Ya. Nah, ini yang utama. Jangan lupa 5M. Selanjutnya, masih ingat materi yang kemarin, anak-anakku? Seni karawitan. Apa tuh seni karawitan itu? Seni mengenai menabuh gamelan. Istilahnya seperti itu, nggih. Seni karawitan itu. Ini hari ini kita akan mempelajari fungsi seni di dalam masyarakat. Yang pertama adalah perangkat gamelan Jawa. Secara perangkat menyebutnya gamelan. Tetapi kalau orang Jawa menyebutnya gamelan. Dari bahasa Jawa yang artinya gamel. Artinya dipukul. Nah, ada beberapa anggapan bahwa sebagian besar rincian dalam gamelan, cara teknik atau membunyikannya dipukul. Nah, pernah mendengar istilah gamelan? Mbak Rey, Mas Saji, Mas Julian? Pernah, Bu. Kalau di rumah, kalian punya instrumen atau rincian. Nanti kalau Bu Utami menyebut istilah rincian, berarti itu sama dengan instrumen. Gitu ya? Ya, Bu. Oke. Mbak Re punya gamelan di rumah? Walaupun bukan dalam satu set yang besar gitu. Adakah di rumah? Ada kendang, Bu. Kendang. Baru kendang toh atau sudah ada yang lain? Rebab. Rebab. Ya. Punya. Rebab. Pinjam. Meminjam tidak masalah. Ingat ya anak-anak, ketika kalian itu belajar karawitan, kalian harus mencintai instrumen yang kalian ingin tabuh. Secara etimologi itu kebahasaan nggih, arti dalam bahasa nggih. Nah, gamelan itu bagaimana? Gamelan itu sering disebut dengan istilah apa, Mbak, kalau di rumah? Gongso. Gongso. Nih, nah, coba dalam tayangan Mas Bramantio bisa dibacakan? Ya, Bu. Secara umum, gamelan Jawa dapat diartikan sebagai perangkat rincian atau alat musik tradisi Jawa dengan jenis, jumlah, dan memenuhi keperluan tertentu. Orang Jawa menyebut gamelan dengan sebutan lebih halus, yakni gongso. Ya, stop dulu, bentar. Nah, ini yang tadi Ibu bilang. Nama lain gamelan adalah gongso. Pernah mendengar di daerah atau di rumah? Gongso. Pernah, Bu. Dalam
Karawitan Jawa ternyata secara bahan gamelan itu terbuat dari perunggu. Gongso itu berasal dari kata tembaga dan rejoso. Tembaga dan rejoso kemudian diambil istilah tersebut menjadi go dan so. Kemudian melebur menjadi gongso. Secara bahan itu terbagi menjadi dua. Dari apa tadi, Mbak Rey? Timah dan tembaga. Timah dan tembaga. Kemudian menjadi lebur dengan kata gongso atau 3 berbanding 1. Materi Butami minggu lalu, gamelan pakurmatan. Gamelan pakurmatan itu ada 4 perangkat. Itu apa saja, Mas? Perangkat gamelan kodok ngorek Ngorek 1. Kemudian sama perangkat gamelan munggang. munggang. Masih ada 2, Mas. Masih gamelan coro balen. Gamelan coro balen. Kemudian yang terakhir yang Gamelan. ditabuh 1 tahun sekali di pelataran Masjid Agung itu Gamelan sekateng. gamelan pakurmatan nggih. Gamelan pakurmatan itu untuk keperluan upacara. Upacara di mana? Ya salah satunya adalah upacara di dalam keraton. Nah, ini jawabannya Mas Bramantio tadi. Ya, saya juga ingatkan untuk anak-anak ada beberapa link yang saya uploadkan dalam buku materi yang Ibu kirim kemarin. Itu ada pemahaman karena kita pembelajarannya itu daring sehingga materi-materi itu juga saya dapatkan dari Google Scholar. Cering. Lah yang merah ini adalah tugas. Nanti dikirim via Google Classroom. Ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau seumpamanya ada kesulitan, kita akan mendiskusikannya lagi. Bisa melalui WA group, kita komunikasi langsung. Iya, Bu. Kita lanjutkan pada klasifikasi rincian. Nih. Klasifikasi rincian berdasarkan bentuk fisik. Siapa yang mau menjawab? Klasifikasi rincian berdasarkan bentuk fisik. Bentuk fisik itu berarti bentuk yang detail secara nyata terlihat. Mas Jul? Pencon dan bila. Ya, pencon dan bila. Pencon. Rincian yang bentuknya pencon itu nama instrumennya apa saja? Bonang, Benang. kenong, Apa, Mas Julian? kenong, Kenong, nggih. Lanjut, ada kempul, lagi kempol, ya. ketuk kempiang. Bentuknya besar. Biasanya sebagai nada finalis pada akhir rambahan. Gong besar. Gong. Nah, gong. Ya, bagus. Wah, Mas Julian ya pemahamannya kuat ini. Bentuk yang satunya lagi, balungan. Siapa bisa menjawab? Mbak Re, mau menjawab? Yang bentuknya balungan. Tetapi balungan itu bukan balungan bagian dari sapi nggih. Jadi bukan balung itu, jadi tulang itu bukan. Tapi klasifikasi bentuk fisik karawitan itu dari balungan. Apa Mbak Re bisa menyebutkan? Ya, saron, demung, Non, ya demung. selentem, Selentem. Ada lagi? Yang suaranya kecil tuh, Mbak. Suaranya kecil, tinggi. Adiknya Saron. Adiknya Saron. Ada ya gamelan adiknya, kakaknya gitu nih. Ada saron, ada demung, ada selentem. Ada lagi yang bentuk bila? gender, Gender bisa.
yang si adik kecil tadi suaranya paling tinggi? Peking. Peking. Terus tempatnya Mas Jul? Pulau kerap nyemerapi napa niku Selinti. Seliti. Nggih, Seliti. Selinti. Kesadaran belajar itu timbul dari diri sendiri biar bisa keluar dari kebodohan. Nek ora sekolah engko ndak tambah bodoh, nggih toh? Tetap memang cara kita untuk pelajaran itu adalah harus PJJ ya, kita tempuh begini. Ya, dari materi pertama sampai yang terakhir, apakah ada yang mau ditanyakan? Mas, Mbak? Sudah bisa memahami? Nanti kalau ada permasalahan terkait dengan itu, kita akan bahas lagi melalui hasil pembelajaran kita hari ini. Kalian siap merangkumnya ya. Mungkin yang pertama, ada berapa gamelan pakurmatan, Mbak Rey? Bisa disebutkan, Mbak Rey? Ada kodok ngorek. Ya, Klaten. Klaten ya. Coro balen. Coro balen. Satu lagi. Munggeng. Monggang, nggih. Bagus, bagus. Kemudian perangkat gamelan ageng, Mas Bram. Ada berapa pembagian? Ada Gamelan 5. untuk ada 5 berapa? Apa saja, Mas? Perangkat gadon, Gadon, cokean, ya. kelenengan, Nengan. Satu lagi, Mas. Untuk paklian. Wayangan. Nggih. Klasifikasi rincian. Ada berapa? Klasifikasi rincian ada 5. Berdasarkan bentuk fisik. Ya, 1. Bentuk fisik 2. Klasifikasi rincian menurut unsur musikal. Ya, kedua. Ketiga. Klasifikasi rincian secara Hierarki. Ya. Mbak 4. Klasifikasi organologi. Ya, kemudian yang kelima. Klasifikasi rincian menurut garap. Untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, Ibu mengingatkan untuk selalu evaluasi ya. Jangan lupa. Jadi kehadiran. Mas Bram sudah presensi hadir? Sudah, Bu. Mbak Re? Sudah. Gini sudah ya? Jempolnya 1 saja. Mas Julian sudah? Belum. Ya, segera ya, Mas. Iya. Jangan selalu bijak menggunakan handphone. Gunakan untuk keperluan yang seperlunya. Ngegame boleh, tapi jangan berlebihan ya. 5M. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Tetapi karena pelajaran seperti ini sendiri seperti ini ya, kita tidak memakai masker karena tidak bersinggungan dengan siapapun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Saya mohon kepada Mbak Rey untuk memimpin doa. Jangan lupa juga mengisi jurnal harian untuk pelajaran kita kali ini ya, Mbak. Alamatnya nanti ada di WA Group. Doa, Mbak. Baik, untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya. Terima kasih.